Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan calon haji kloter terakhir embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci. Edarkan narkoba di kawasan wisata, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Harga pupuk mahal, petani di Lombok Barat naikkan harga gabah. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD setempat Kamis siang. Kedatangan massa untuk menuntut lembaga DPRD mengusut dugaan keterlibatan seorang anggota dewan yang ditangkap polisi dalam penyalahgunaan narkotika beberapa waktu lalu. Massa meminta Badan Legislatif bersikap tegas jika terbukti ada anggota dewan yang terlibat narkotika karena mencoreng marwah DPRD. Massa juga meminta seluruh anggota DPRD agar menjalani tes urin guna memastikan legislator bebas dari narkotika. Termasuk Badan Kehormatan yang memang itu menjadi tanggung jawab dia untuk mengawal kalau misalkan ada tindakan oknum dewan yang tidak becus atau apalagi ini sudah benar-benar melanggar, ya udah Badan Kehormatan harus tindak tegas. Dan saya harap kalau ini tidak segera diselesaikan, saya akan pastikan, saya akan tuntut, saya tidak akan lepas daripada kasus ini. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan berjanji akan memberikan sanksi kepada legislator yang terlibat narkotika. Kami pada saat ini sedang menjalankan tahap awal, yakni melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah pada hari Senin kemarin kami sudah bertemu dengan Kapolres Lombok Tengah dan Kasat Narkoba Lombok Tengah untuk meminta mendengarkan terkait dengan kasus yang menimpa salah satu anggota DPRD kami. Sehingga insya Allah kami akan dengan sangat serius menjalankan tugas-tugas kami di Badan Kehormatan. Badan Kehormatan DPRD Lombok Tengah juga menyatakan siap melakukan tes urin kepada seluruh anggotanya untuk memastikan para legislator bebas dari narkotika. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pemuda berinisial LA asal Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berbisnis narkoba. Tersangka ditangkap di Jalan Raya Senggigi saat hendak masuk ke sebuah hotel untuk mengantarkan paket narkotika ke konsumen. Polisi menyita satu klip ganja kering seberat 4,8 gram, ponsel, dan timbangan sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang menginformasikan tersangka kerap memasok narkotika kepada wisatawan di hotel dan penginapan. Yang bersangkutan rencananya akan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan pesanan. Pada saat mengantarkan, tim Opsnal Polres Lombok Barat langsung mengamankan yang bersangkutan, menggeledah, ditemukanlah barang tersebut melekat padanya. Selanjutnya, tim Opsnal melakukan pengembangan ke rumah yang bersangkutan. Di rumah yang bersangkutan ternyata ditemukan timbangan yang biasa digunakan untuk membagi ganja tersebut ke tiap-tiap plastik yang sudah disiapkan. Berapa beratnya? Untuk berat BB yang didapat pada saat dia akan mengantar itu 2,8 gram. Tersangka berdalih menjual ganja untuk membayar hutang dan sisanya untuk dipakai sendiri. Poketan juga di sana banyak gitu. Poketan, terus sudah pecah. Ya. Jadi berapa bagian sudah pecah itu? 7. Nah, sudah jual. Poketan maksudnya ini apa? Klip. Klip menjadi 7 klip. Nah, sudah jual, terus klip itu berapa yang laku? 6. Dari 6 itu satu klip sudah jual berapa? 100.000. Di mana sudah jual? Teman-teman sudah. Jadi untungnya itu untuk pakai ya. Aja untuk untungnya sudah ya.
Polisi masih memburu orang yang memesan narkoba kepada tersangka yang berhasil kabur saat hendak ditangkap. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur terpantau naik sejak sepekan lalu. Di pasar tradisional Pancor misalnya, pedagang menjual daging ayam mulai Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan dipicu minimnya stok ayam yang disuplai ke pasaran oleh para peternak. Para peternak juga menaikkan harga ayam karena naiknya harga pakan sejak 2 bulan lalu. Mahalnya harga daging ayam membuat pedagang turun omset karena sepinya pembeli. Sekarang harga 37 ya. Itu per kilo. Oh, per kilo. Ya. Dijual sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya kan turun naik, harganya ini naik lagi. Berapa? Dekat langkan bersih nih. Ya, kenaikannya berapa, Bu? 2.000. Oh, 2.000. Sebelumnya dijual 35. Terus kalau pembeli sendiri ramai sekarang, Bu? Sepi ya. Ini kan keadaannya barang masih banyak. Cuman sedikit, pas cuman seperempat kita. Seperempat. Kenapa ya. Seperempat Bu? Ya cuman kebutuhannya cuman seperti itu. Oh, kebutuhannya. Tapi memang sering beli daging ayam di pasar ya? Kalau sering sih jarang ke pasar yang besar kayak gini. Soalnya lebih banyak kita di rumah aja belanja. Iya. Soalnya jauh rumahnya dari pasar. Ini daging aja dibeli atau ada hati juga atau? Daging aja. Oh, daging aja ya. Karena khawatir merugi, para pedagang memilih mengurangi stok ayam yang dijual serta memilih menutup lapak lebih awal akibat sepinya pembeli. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan jumlah data pemilih tetap untuk pemilihan umum tahun 2024. Dari hasil verifikasi, KPU menetapkan jumlah DPT pemilu yang berhak menyalurkan hak suaranya mencapai 985.385 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dari data pemilih tahun 2019 lalu atau mencapai 79.291 jiwa. Peningkatan jumlah pemilih bersumber dari pemilih pemula dan sebagian lainnya berasal dari warga luar daerah yang masuk menjadi warga Lotin. Data tersebut disepakati berdasarkan hasil koordinasi bersama Bawaslu, Dukcapil, dan hasil pencocokan dan penelitian di lapangan. Jumlah DPT ini jika dibandingkan dengan jumlah pemilih di pemilu tahun 2019 yang sebanyak 906.094, artinya ada kenaikan pemilih sebanyak 8,75%. Kenaikan ini bisa karena adanya pemilih dari luar Kabupaten Lombok Timur yang masuk di Lombok Timur atau penduduk Lombok Timur sendiri yang sudah berumur 17 tahun pada ketika. KPU juga mempersilahkan pemilih yang belum masuk daftar DPT atau para PMI yang pulang saat pemilu bisa menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan KTP elektronik. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.